Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelardi Yusuf, NPM 19106310 dari PJKR 3B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada peran evaluasi. Pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan, pengambilan kebijakan berkisar pada rencana strategi, pernyataan misi, tujuan, dan titik keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, keputusan akhir dibuat dalam situasi masalah yang melibatkan formulasi kebijakan terletak pada warga atau perwakilan mereka. Pendidik kebijakan harus terintegrasi dengan dewan pendidikan, dewan pengawas, atau kelompok lainnya yang secara resmi ditunjuk mewakili rakyat. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada konsep evaluasi pembelajaran. Menurut Hilda Taba 1962 berpendapat yang menjadi fokus dari evaluasi adalah tingkatan di mana siswa mencapai tujuan. Pengertian evaluasi tersebut lebih diarahkan atau berorientasi kepada perubahan perilaku, produk belajar, kurang memperhatikan proses, dan kondisi-kondisi belajar yang mempengaruhi hasil belajar. Dan menurut Ralph W. Taylor 1975 berpendapat bahwa proses evaluasi merupakan proses yang sangat esensial guna mengetahui apakah tujuan atau objektif secara nyata telah terrealisasikan. Yang ketiga, ada konsep evaluasi pembelajaran menurut Hasan tahun 1988. Dengan pertimbangan atau worth atau merit dari suatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan bukanlah suatu kegiatan evaluasi. Pengertian evaluasi harus diarahkan pada suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan tersebut bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Pemberian pertimbangan tersebut haruslah berdasarkan kriteria tertentu, baik dari penilaian itu sendiri maupun dari luar penilaian. Konsep evaluasi sebagai suatu proses pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti ini dalam pelaksanaannya masih belum terrealisasikan sebagaimana mestinya. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan, terutama di Indonesia, masih menekankan pada evaluasi terhadap hasil atau produk. Yang keempat, ada hal yang dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada orang, yang kedua ada benda, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat ada keadaan. Selanjutnya ada kriteria dari penilaian. Yang pertama ada program evaluasi relevan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua ada evaluasi diprogramkan untuk mencapai fungsi evaluasi baik sebagai formatif maupun sumatif. Yang ketiga, ada program evaluasi kurikulum yang direncanakan dapat mudah dibaca dan dipahami oleh guru. Yang keempat, ada program evaluasi bersifat realistis dalam arti mungkin dapat dilaksanakan oleh gurunya itu sendiri. Yang selanjutnya ada konsep evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada sebagai proses, yaitu kedayagunaan dan keterlaksanaan program dalam proses KBM. Yang kedua, ada pertimbangan nilai. Pertimbangan yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Program itu dapat dimengerti oleh guru atau tidak.
Yang ketiga ada pertimbangan arti. Pertimbangan dengan kebermaknaan suatu kurikulum. Kurikulum memiliki arti untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.